تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيم الصلاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah masjid An-Nur rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala masih bangunkan kita dari kematian sementara kita. Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan kita dalam rangka ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan ini merupakan bentuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam hati kita masing-masing, dan mudah-mudahan akan menetap sampai dengan akhir hayat kita. Salawat berangkikan salam melimpah curah pada junjungan Arab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini yakni jadwal Kiai Haji Lukman Rifai. Mungkin beliau ada halangan, enggak ada pemberitahuan juga Pak Hakim ya. Tidak ada pemberitahuan, dan saya jujur saya lagi masak di belakang, ya, lagi masak di belakang pada belakang. Baik jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi kekosongan waktu ya, namanya kita ban serep ya, wajar yang namanya ban itu tidak ada yang lebih, ban serep itu enggak ada yang lebih bagus daripada ban yang biasanya. Barokah ya, pasti ya, ban serep itu kalau enggak benjol ya gundul biasanya seperti itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan bahas masalah perkara solat. Di antara perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat terbesar dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah solat. Oleh karenanya, di antara 6.666 ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang perkara solat ini 317. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali perintah-perintah solat ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Ulama mengatakan ada 317 perintah solat di dalam Al-Quran. Ini khusus tentang solat. Lalu pertanyaannya, sudahkah sholat kita dilakukan secara benar, baik syarat dan rukunnya? Kenapa? Islam pada hakikatnya tidak menerima ibadah seseorang tanpa ilmu. Saya ulangi kembali, bahwasanya Islam tidak menerima ibadah seseorang yang tidak disertai dengan ilmu. Bagaimana kita cara mendapatkan sholat yang benar? Tentu kita harus mempunyai guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan tentang perkara sholat tersebut. Bahkan dikatakan Masya Allah ya, tidak ada manusia yang rusak, tidak ada manusia yang bejat, tidak ada manusia yang banyak dan penuh dengan dosa selain orang yang meninggalkan sholat. Ulama menerangkan karena apa? Sholat ini merupakan bentuk perjanjian mutlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu di alam ruh, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada ruh-ruh kita, "Hai ruh, alastu birabbi, benarkah kalian mengakui sebagai Tuhanmu?" Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada ruh-ruh kita dulu. Lalu ruh kita menjawab, "Qalu bala." Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan kami. Kami akan tunduk kepada perintah. Yang kemudian pada Isra wal Mi'raj, perjanjian ini dipertegas oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi merupakan bentuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan yang namanya perkara salat, artinya kita telah teringkar janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita, dan yakin saya pada jamaah semua telah mampu menghafal hadis ini, "Sallu kama ra'aitumuni usalli."
Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ustaz, kita kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan melihat Rasulullah solat? Betul, kita tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, kita pun tidak bertemu dengan para sahabat. Tabi'in yang bertemu dengan para sahabat, kita juga tidak bertemu dengan tabi'in. Kita hanya bertemu dengan ulama al-amilin, itu pun ulama akhir zaman. Ulama akhir zaman. Jadi untuk menjaga kemurnian tentang bertemu dengan Rasulullah, tentang sholat yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, tentu kita harus mencari guru dan orang yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sanad di dalam Islam menempati urutan pertama dalam perkara-perkara pengambilan hukum. Orang boleh menggunakan hadis dhaif untuk tentang perkara-perkara fadilah. Misalkan fadilah surah Al-Kahfi begini. Walaupun hadisnya dhaif atau hanya pada tingkatan hasan, tidak sampai pada sahih, boleh tetap kita amalkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak boleh digunakan adalah hadis maudhu', hadis palsu. Karena apa? Jangankan hadis, selagi Rasulullah Muhammad SAW masih ada, masih hidup, Al-Quran ini sudah dipalsukan. Siapa orang memalsukan? Musailamatul kadzdzab. Ini sudah dipalsukan. Tapi tetap tidak bisa dipalsukan. Karena apa? Itu adalah kalamullah yang sangat tinggi sekali syairnya, sangat tinggi sekali bahasanya, tidak akan mampu ditiru oleh manusia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada salat. Saking wajibnya perkara salat ini, ada perintah untuk memukul kepada anak kita andaikan tidak melaksanakan salat. 7 tahun kita perintahkan salat, kita ajarkan salat, ya. Masih ogah-ogahan, okelah, masih kita maafkan. Tapi ketika dia berumur 10 tahun, memasuki masa persiapan akil baligh, tidak melaksanakan sholat, kita sebagai orang tua wajib untuk memukulnya dan memarahinya. Dengan catatan, pukul pada tempat yang tidak membahayakan, pukul pada tempat yang mengajarkan, bukan dengan pukulan kebencian atau dengan amarah untuk mencelakakan. Jangan. Saking pentingnya sholat ini, sampai-sampai kalau Imam Syafi'i ketika seorang sakit sekalipun, berapa bulan dia sakit tidak melaksanakan sholat, kemudian wafat, ahli warisnya wajib mengqadha daripada sholat orang tua yang ditinggalkan. Ini Imam Syafi'i. Jadi jangan main-main dengan perkara sholat. Ustaz, saya malas mengqadha sholat orang tua saya, bayar mut 1 hari 8 on untuk menggantikan sholat orang tua kita yang ditinggalkan. Berikan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, wahai saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah permainkan sholat. Sesibuk, sesempit apapun waktu kita, laksanakan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, ya, untuk membahas perkara-perkara sholat ini. Ustaz, bagaimana sholat yang benar? Saya jawab, kalau untuk mengatakan sholat saya yang benar, saya belum berani mengatakannya. Tapi kalau sholat yang diajarkan oleh guru-guru saya sampai sanad kepada Rasulullah, insya Allah kita akan praktekkan. Ya, jadi sholat ini harus dipraktekkan. Bagaimana bacaannya, bagaimana niatnya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, tanamkan kepada anak-anak kita untuk praktek sholat. Bagaimana dia berdiri, bagaimana pandangan matanya, bagaimana bacaannya, ya. Jangan sampai sholat kita hanya ikut-ikutan. Boleh, memang ada hadis yang mengatakan ketika kita tidak mampu benar di dalam sholat, malah laksanakanlah sholat berjamaah.
Maka sholat jamaah yang kita laksanakan akan menjamin bahwa sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun salah, tapi jangan terus-terusan begitu. Jangan pernah ada rasa kemudian dalam hati kita mencukupkan diri kita, Allah kan tahu kemampuan saya segini, tapi kemudian tidak mau belajar lagi. Nah, ini salah begini. Kenapa? Kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi ini dari semenjak gendongan sampai ke liang lahat. Dari gendongan, ya. Bahkan ketika corot sekalipun keluar dari rahim ibunya sudah diajarkan, sudah diajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia mati sekalipun, wafat sekalipun di dalam kubur, masih kita talqin. Bagi yang pakai talqin, ini merupakan bentuk pengajaran kita manusia yang masih hidup kepada yang sudah wafat. Ya Allah, Ibnu Abdillah, ya, akan datang nanti dua malaikat setelah kami pergi dari sini. Mereka akan memberikan beberapa pertanyaan, ini, jawab dengan fasih dan sahih, jangan ada keraguan dan jangan ada ketakutan. Kenapa? Kedua malaikat tersebut walaupun bentuknya sangat menakutkan dan menyeramkan, mereka adalah makhluk Allah yang tidak perlu kamu takuti. Diajari si jenazah tadi. Saking apanya? Menuntut ilmu dari gendongan sampai ke liang lahat. Apalagi tentang perkara sholat. Hadis mengatakan bahwasanya walaupun keadaan amal-amal kita yang lain rusak, jikalau sholat kita bagus, semuanya akan diangkat bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Baguskan sholat kita, sempurnakan sholat kita, sempurnakan sholat kita. Yuk sama-sama kita belajar nanti praktek sholat. Bagaimana sholat Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Betapa banyak buku-buku sekarang yang menyesatkan. Karangan, mohon maaf saya sebut saja, karangan Albani, Sifatul Sholatun Nabi. Nah, ini sangat banyak menyesatkan di antaranya. Banyak yang menyesatkan buku-buku karangan seperti ini. Masya Allah, hati-hati. Kita punya guru-guru, kita punya ulama yang menerangkan tentang perkara sholat, tentang kitab-kitab sholat, kitab-kitab fikih. Hati-hati wahai saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini bersangkut paut dengan akidah. Dan akidah di dalam Islam tidak terbagi-bagi. Karena ada ulama yang membagi-bagi tentang perkara akidah ini. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Hati-hati nih. Ya? Hati-hati, jangan sampai masuk kita ke dalamnya. Ditambah lagi sekarang Masya Allah, ada millah Ibrahim, agama baru yang mereka terakhir zaman yang menunggu nabi mereka, Mesias yang menyatukan tiga agama, Muslim, Kristen dan Islam. Anggotanya sudah 443. Ini pengembangan daripada Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, gerakan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Hati-hati, jaga putra-putri kita. Kenapa? Ajaran agama baru ini Masya Allah, mereka mengajarkan tidak perlu melaksanakan sholat karena sekarang mereka menganggap masih zaman kegelapan. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan sholat wa aqimis sholat, berdirilah kan mendirikan sholat, mereka cukup berdiri menghadap kiblat, tidak perlu ada pelaksanaan bacaan Fatihah, tidak perlu ada bacaan segala macam, tidak perlu ada sujud dan ruku. Kenapa? Perintahnya mendirikan sholat. Jadi mereka berdiri saja ketika sholat. Hati-hati. Dulu cuma 75 orang dipulangkan orang-orang Batam dari Kalimantan, dari Republik Semesta Alam, Kerajaan Semesta Alam, ya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah Gavatar ini. Kemudian oleh masa oleh Kapolda waktu panjang dibawa kembali ke Batam 75 orang. Ya, ini bikin susah para ustaz sebetulnya. Yang kemudian 75 orang ini menyampaikan kepada kawannya banyak yang tertarik karena jujur di Batam pondasi anak muda dalam masalah-masalah Islam, masalah-masalah agama sangatlah rapuh, gampang terbawa. Oleh karenanya selamatkan anak-anak kita dengan cara apa? Meneguhkan keyakinan pelajaran tentang sholat. Nak, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Apapun ajaran agama tersebut, hadis berapa ribu pun dihafalnya, berapa lapis pun jubah yang dipakainya, berapa panjang pun janggutnya,
ketika dia mengatakan sholat tidak lagi diwajibkan, jangan ikuti pemahaman itu. Atau yang mengatakan bahwasanya perempuan boleh bersuami lebih daripada satu, jangan diikuti. Walaupun mereka menggunakan asas keadilan, laki-laki kan boleh 4, kenapa perempuan tidak boleh? Tentu kalau dipahamkan kepada orang-orang yang tidak paham agama, kepada anak-anak muda, oh iya ya, Islam berarti tidak adil. Masa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Dan inilah yang dianut oleh millah Ibrahim sekarang ini, agama baru ini. Hati-hati, sampaikan kepada putra-putri kita, ya, nah, bahwa perempuan hanya boleh punya suami satu. Kalau laki-laki boleh, itu pun kalau mampu. Jangan pernah mengatasnamakan kepada Rasulullah Muhammad SAW istri 2 sunnah Rasul, bohong. Kasihan kita kepada Rasulullah. Nafsu syahwat kita sandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan. Ya, kalau mau nikah saja. Ya memang diperbolehkan, nggak perlu bersandar, wah ini saya ikuti sunnah Rasul. Jangan. Rasulullah dalam beristri tidak seperti kita kok. Ya. Kalau yang betul-betul mau sunnah, masya Allah, ya. Sekarang istri kita umur 30 tahun, cari yang 62 untuk nikah yang kedua, baru sunnah, insya Allah. Yang ketiga, keempat, baru mudah-mudah sedikit lah. Ini enggak, istri kita umur 40, kita cari yang 25. Nah, ini enggak jelas ini, sunnahnya enggak jelas ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada salat. Bahwa salatlah akan menyelamatkan manusia di hari yang penghabisan. Di yaumil hisab, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di qadri Rabbul Jalil, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu masya Allah. Yang pertama ditimbang dan dihisab adalah perkara salat. Oleh karena yang pertama dihisab, jangan pernah sepelekan salat. Tidak ada, ya, istilah salat yang dalam hati, enggak ada. Tidak ada salat di dalam batin, tidak ada. Salat ya sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah salat menggunakan gerakan. Tidak cukup memejamkan mata lalu eling manunggalin kaula Gusti, menyatu diri kita dengan Allah. Awas. Ajaran-ajaran seperti ini menarik. Andaikan kita tidak punya dasar fikih dan syariat yang mendalam, dan gampang tergelincir kita. Ya, jadi ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, ya, ajaran-ajaran thariqah yang tidak mu'tabarah, yang mengatakan cukup kita sholat dengan niat saja, ini berbahaya. Kenapa? Orang-orang begini tidak mau belajar, tidak mau belajar tafsir, karena dia membaca Al-Quran, as-sholatu li dzikri, sholatlah kalian untuk mengingatku. Ya, akhirnya mereka mengingat Allah saja tanpa gerakan. Ketika kita ajak sholat, Ustaz, nggak usah ajak kami. Ustaz kan masih kulit. Kalau kami sudah isinya, cukup ingat kepada Allah. Sholat itu kan dalam rangka mengingat Allah. Kami ingat terus, Ustaz. Sampai di kamar mandi pun kami ingat kepada Allah. Jadi apa perlunya kami sholat? Nah, ini salah kaprah maknanya. Hati-hati wahai saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasiatkan kepada putra-putri kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau bisa tiap hari sampaikan, nah, ya, beratnya meninggalkan sholat. Orang berzina itu berat, tapi orang meninggalkan sholat lebih berat dosanya. Orang korupsi itu berat, tapi meninggalkan sholat itu lebih berat dosanya. Sampaikan kepada anak-anak kita supaya tertanam dalam hatinya untuk tidak mau meninggalkan sholat. Dan andaikan dia terpaksa meninggalkan sholat, hatinya bersedih, lantas segera membayar dan mengqadha sholat tersebut. Ini cerminan hati ini sebetulnya gampang saja. Ada yang iman kita hidup dan tidak hidup itu gampang saja sebetulnya. Ketika kita satu waktu meninggalkan sholat kesiangan saja, misalnya subuh, ya, karena tadi malam habis perang lawan Yahudi, malam Jumat kan kecapean, masya Allah kan, makanya perlu suplemen pagi-pagi ini, lontong dan lain sebagainya, karena tadi malam kecapean kan. Jadi masya Allah, kita kesiangan misalnya sholat, hati kita tuh menangis, ya Allah. Kalau imannya hidup, segera dia mandi, kemudian berwudu, mengqadha usolli fardhu subhi raka'atain qada'an lillahi ta'ala. Niat salat subuh, ya Allah 2 rakaat, mengqadha atau membayar hutang salat yang saya tinggalkan, fardu karena Allah taala. Jangan lantas bangun kesiangan, ya sudahlah. Allah kok juga yang membangunkan kita siang-siang.
Kan kehendak Allah bangunkan saya siang. Allah pula yang salahkan. Hei saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berulang-ulang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun? Apa kamu enggak berakal? Ya? Apa kamu tidak berpikir? Jangan kita jadi golongan Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Segalanya menyerahkan kepada Allah. Anak nakal itu kan kehendak Allah. Kita enggak makan itu kan kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Dan jangan pula kita menjadi qadariyah. Apa itu qadariyah? Qadariyah itu meyakini bahwa kita lah yang menentukan segala perkara, segala sesuatunya. Bahwa nasib kita yang menentukan adalah kita. Ini qadariyah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah di antaranya. Ya. Upaya kita ada, ya, penentuan merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya wahai saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat. Jangan malu. Ayo nanti kapan-kapan kalau misalnya waktu kita libur ngaji, sama-sama kita baris, apa seperti anak-anak lagi. Berdiri tegak, kita membaca usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, enggak perlu malu. Ya, Ustaz kami enggak biasa pakai niat, enggak apa-apa. Niatkan dalam hati, ya Allah saya niat salat maghrib 3 rakaat ikut imam karena fardu karena Allahu akbar. Tapi Allahu akbarnya jangan sampai di dalam hati. Kenapa? Madzahibul arba'ah sepakat bahwa kalimat takbir di dalam salat wajib dijaharkan. Jadi enggak bisa. Ya. Umi dalam hatinya ngomong, niat saya salat maghrib 3 rakaat fardu kata Allah Ta'ala. Ya, takbirnya tidak jaharkan. Ini tidak sah salatnya. Kenapa? Takbir di dalam salat termasuk rukun. Kemudian membaca Fatihah. Bisa sampaikan yang wajib-wajib saja. Ya, untuk praktek lengkapnya nanti insyaallah kapan-kapan waktunya ya. Untuk pembacaan Fatihah, misalnya kita sholat sendiri, wajib kita tuh mendengar setidaknya dengan telinga kita. Tidak bisa di dalam hati. Tidak boleh. Begitupun ketika berjamaah. Imam waladdallin. Amin. Ya. Kita wajib menggerakkan mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun kalau kita bisa membaca ayat silakan. Enggak dikeraskan enggak apa-apa, cukup umi-umi saja mulut kita enggak apa-apa, gerak-gerak saja. Tapi kalau untuk takbir dan Fatihah wajib hukumnya setidaknya terdengar Fatihah tersebut oleh telinga kita. Artinya apa? Tidak bisa dengan bahasa isyarat. Nah itu tidak bisa. Ya, harus terdengar. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita keraskan dan terdengar oleh telinga kita? Sholawat ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Sampai itulah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sholawat yang paling tinggi derajatnya di antara sholawat-sholawat yang lain. Ada sholatul Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Ini luar biasa fadilahnya. Tapi sholawat Ibrahimiyah, masya Allah, lebih tinggi, bahkan tertinggi di antara sholawat-sholawat baik yang diajarkan Rasulullah maupun karangan-karangan para ulama. Ini sholawat Ibrahimiyah ini langsung dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu enggak boleh umi. Enggak boleh. Ya, harus jelas. Sampai innaka hamidum majid. Itu harus dikeraskan. Kemudian salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh, harus jelas. Ya, salam yang pertama ini hukumnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sah salatnya, tidak ada masalah. Kalau sudah salam, ya. Tapi sebelum salam sudah keluar, walaupun
Tapi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah sah salatnya, perlu diulang. Ya, ini yang besar harus dikeraskan, harus dikencangkan suara kita. Ya. Dan ketika sholat, wahai saudara rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kedepankan sifat tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu ya, rendah diri. Kenapa? Di dalam sholat yang berlaku itu fikih dan tawadhu, bukan akhlak. Awas. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam sholat yang berlaku adalah fikih dan tawadhu dan kerendahan diri kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pemahaman fikih. Buktinya apa? Mohon maaf, Yusuf sama Renti misalnya, Randy ya, datang duluan, berdiri di depan. Datang Pak RT, Pak RT, misalnya kecil di depan, belakang. Ya, awas. Di dalam sholat bukan akhlak, kalau dia duluan wajib dia punya hak untuk duduk di depan. Terkecuali itu memutuskan daripada soft. Siapa yang memutuskan soft? Anak-anak yang belum dikhitan. Ini memutuskan soft, ya. Kalau anak kecil ya hendaknya kita taruh di belakang. Ya. Tapi kalau sudah dikhitan, ya, sudah bersih, dia datang duluan duduk di depan. Ya bolehlah, silahkan, ya. Tidak perlu diusir sama anak kecil di belakang. Terkecuali di belakang imam. Takutnya apa? Pas imam batal, ngomong pula dia, Ustaz, salah. Nah, itu pula nggak boleh kita, ya. Harus ada pemahaman tentang itu. Karena apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu masuk Islam pertama dan diperbolehkan umur 9 tahun menjadi imam oleh Rasulullah. 9 tahun Sayyidina Ali itu sudah mengimami para sahabat yang lain atas perintah Rasulullah Muhammad SAW. Diperbolehkan, silahkan. Ya, yang penting kita sudah mumayyiz, ya, sudah jelas, pemahamannya sudah bagus, ya. Tidak memutus sholat, bagus, silahkan. Yang kedua, kemudian mendahulukan sifat tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, pasrahkan diri kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatka wa ma'rifatak. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang menyerahkan diri dan ingin dekat dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa wusul dengan Allah Subhanahu wa taala, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya, para alim, ulama, ustaz mana mungkin bisa begitu? Itu kan untuk orang tingkatan khusus yang khusus begitu, ustaz. Ada 3 tempat kata Imam Syafi'i khususnya orang-orang awam. Nah ini, ya. Kalau misalkan ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kreditan Allah, BTN, banyaklah yang dipikirkan dia ketika sholat. Ya saya juga sama ketika sholat. Itu pelontong gosong. Misalkan begitu ya, wajar. Tapi upayakan dalam 3 tempat ini, ya. Jangan lepaskan Allah dari hati kita. Kosongkan pemikiran kita dari dunia. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan, takbiratul ihram, takbir yang diharamkan. Haram mengingat perkara dunia. Haram mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya ketika mengangkat Allah Akbar itu, Pak, Bu, ya. Jangan sampai mata kita melotot ke depan. Allahu Akbar. Surya 12, baju kita baca. Allahu Akbar. Masya Allah, macam-macam kita baca. Pilih nomor 3. Masya Allah, macam-macam dia. Tundukkan mata kita ke bawah ke arah tempat sujud kita. Allah, sentuhkan 2 jari kita. Ada 2 perintah. Rasulullah mencontohkan itu ada 2. Ya, yang pertama di depan dada. Allahu Akbar, tapi nggak pakai per. Allah. Enggak seperti itu, ya. Kan ada yang pakai per tuh. Allah. Seperti jangan, ya. 1 kali angkat saja. Allah. Agak dibuka dada kita. Allahu Akbar. Ketika bar harus sudah sempurna, ya. Yang Allahu Akbar tangan masih belum sempurna. Siap, gerak. Seperti itu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jadi
posisi sudah dalam keadaan sempurna. Karena itu aba-aba di dalam sholat. Ya, sudah tepat, gerak, sudah gerak itu sudah sempurna. Ya, syah, gerak, nah, kan seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Awas. Dan usahakan kata para ulama ketika kita akan sholat baca surah An-Nas agar tidak ada rasa was-was dalam hati kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agar tidak was-was. Karena penyakit was-was ini repot, Pak. Susah sembuhnya. Allah. Udah kayak orang bingung. Ya, mau akbar tuh repot kali. Sama dengan berwudu. Nawaitu udah pasang kemana-mana. Nawaitu udah selesai. Kenapa? Mengepaskan antara ucapan dengan hati, iqraran bil lisan wa tasdiqan bil qalbi, ya, membarengkan, membenarkan apa ucapan lisan kemudian dibenarkan oleh hatinya agak repot, berat. Banyak di antaranya ya susah mengucapkan itu, menyamakan itu. Ya, Allah Akbar, saking bingungnya kemudian pakai benang. Allah. Masya Allah. Barnya itu lama. Nah, yang begini kata ulama kalau kita ketemu yang begitu pukul punggungnya, Pak, sambil baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bantu kalau kita lihat kawan-kawan seperti itu. Ya, Allah Akbar. Karena pernah terjadi nih, Pak, cerita nih. Ya, ini cerita sedikit. Ada imam yang punya was-was begitu, udah tua sih. Allah. Di belakangnya anak muda. Ya, seperti Yusuf agak lebih bisa sedikit lah. Allah. Dalam hati Yusuf ini, Pak Imam ini kok gagap begini, was-was begini. Kan gitu. Udah 7 kali Allah Akbar selesai. Bagus, Yusuf memang dulu. Biar saya. Majulah Yusuf. Allah Akbar. 1 kali cukup, Pak Imam. Batal salatnya itu kan enggak paham kan. Maunya terus saja lah kayak gimana? Allah Akbar balik lagi. 1 kali cukup, Pak Imam. Betul kalau begitu kan? Jangan sampai begitu, ya. Atau misalkan kita sholat penuh dengan keraguan-keraguan, kegelisahan. Kenapa? Di depan mertua misalnya kan? Di depan mertua. Allah Akbar, pasti kan? Santri. Tapi karena gagap, nggak ada sifat tawadhu, penyerahan diri kepada Allah. Kenapa? Li ajli ta'allusi fil mertua, karena mengharapkan perhatian mertua. Saya ini santri masih. Kemudian datanglah kelupaan, bisikan dari iblis, lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Subhanallah, teman-teman. Ganti ayat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa subhanallah. Kata mertuanya. Ganti ayat lagi sampai 4 kali ganti ayat, berbalik dia. Apa yang salah, Pak? Kata bapaknya pembodoh, enggak ngerti. Belum baca Fatihah, nah. Akhirnya baca Fatihah lah. Salat diulang baca Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak jadi yang bilang, hilang konsentrasi dengan mertua dia kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia salah setelah baca Fatihah, milih ayat yang susah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana terus wa la antum wa la ana. Kata di belakangnya kan gitu. Lakum, mengingatkan imam apa berkuasa tadi. Lakum, nah ingat. Lakum dinukum waladdallin. Kalau ragu-ragu dia begitu, ya. Jadi jangan sampai ada sholat itu ada keraguan atau was-was atau li ajli pamrih. Ya. Ini. Bila sholat sendiri cepat minta Allah.
Giliran ada wali kota, misalnya kan, kepala dinas ikut semua sholat tarawih rajin, Masya Allah. Ya, ini di sana Pak, dibandingkan di sini enggak. Kepala dinas ini baik-baik semua karena Allah semua. Kalau di Batam Insya Allah, jabat pejabat karena Allah semua. Kalau mau ada wali kota, tidak ada wali kota, sholat rajin, ya. Mau tarawih safari keliling rajin, kan gitu kan? Cuman pesan sama imamnya kalau 23, kalau protokolnya Pak, 28 ya Pak Wali ada pertemuan lagi di sana. Wah, ini dia, ada pesanan khusus, ya. Bacain pendek-pendek aja Pak. Tapi saya senang-senang saja, ya. Yang penting tetap 2 rakaat. Ya, apa kata Gus Dur? Sama saja. Itu sudah diperbolehkan. Cuman dapat korting 50%. Nah kan gitu selesai. Di korting ada 20 jadi 8 korting sudah enggak apa-apa. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Kembali tentang perkara sholat. Jadi saya tekankan pada pribadi saya dan para jamaah saya, ya, jangan pernah melalaikan sholat. Jangan pernah mempermainkan sholat. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan, andaikan memang kita dalam perjalanan yang tanggung, mungkin kita naik bis, sudah waktu sholat, handphone kita sudah Allahu Akbar. Ya, sementara kita mungkin nggak bisa kalau mau apa, tayamum dan lain sebagainya. Ya, kita belum belajar kita belum sampai di situ. Azam dalam hati kita. Ya Allah, kalau bahasa Sunda, niat ingsun sholat ning sejroning waktu sholat. Ya Allah, niat saya melaksanakan sholat di dalam waktu sholat. Ya, artinya apa? Kita sudah niat bahwa saya akan melaksanakan sholat di dalam waktu sholat zuhur ini. Ya, nanti ketika berhenti di rumah atau berhenti di mana, segera laksanakan sholat. Kalau perjalanan jauh, misalnya perjalanan kita jauh, boleh jamak takhir, boleh jamak taqdim, boleh tambah kosor lagi. Kurang ringan bagaimana Allah memberikan syariat kepada kita. Masih juga kita meninggalkan sholat. Ya. Bu ya mikir gitu lah ya. Jangan hitung-hitungan terus dengan Allah dalam perkara ibadah kita dalam sholat itu. Sholat duha, sholat isra, ini ada selisihnya. Sholat duha, oh jangan. Jangan pernah urus apa hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kualitas suatu ibadah itu bagus. Tapi kemudian setelah kita tahu kualitasnya, jadikan itu penyemangat buat kita. Jangan lantas jadi tujuan. Oh, kalau sholat itu besarkan pahalanya. Bagi sholat mungkin pahala. Masya Allah. Sholat tahajud, Allah. Orang-orang KDA tak ada yang bangun. Saya sendiri yang bangun. Tidur semua orang KDA. Memanglah tak ada bersyukur. Awas, itu bisikan iblis. Ya, tetaplah tawadhu, rendah diri. Ya. Jangan pula ada sebagian orang, Masya Allah, ya, pagi-pagi kelemar, ucap kenapa Ustaz? Tadi mana? Tahajud 8 rakaat, baca Quran 3 juz ngantuk. Ya, tetap segar, tetap ceria, ya. Walaupun sebesar seberat apapun masalah kita, persoalan hidup kita, jangan pernah ceritakan perkara ibadah kita dengan orang lain. Kita Rasul sunnah, sembunyikan. Mau sholat 1000 rakaat silahkan, mau sholat 100 rakaat silahkan, ya. Tapi jangan lantas pengen lihat orang. Ya, pagi-pagi kelihatan loyo, lemes, 100 rakaat jangan. Ya. Dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan saja. Jangan berpikir sholat itu bisa memberi surganya Allah, Masya Allah. Belum tentu sholat kita yang kita lakukan ini mampu membayar nikmat Allah, menggerakkan mata atau menggerakkan tangan. Belum tentu Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena rahmatnya, bukan karena sholatnya. Sebab turunnya rahmat dan dengan melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan. Ini sebab saja. Inna likulli syai'in sabab wa atba'a sababa. Semua yang di dunia ini sebab. Dan sholat adalah salah satu sebab kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, kalau Allah sudah ridho, ditempatkan di neraka pun enggak apa-apa kok. Malaikat-malaikat itu kan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatkan mereka enggak kebakar dengan malaikat-malaikat. Ya? Ayo. Yang penting Allah ridho. Masa iya kalau Allah ridho menempatkan kita pada tempat yang tidak baik? Tentu akan diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ridho Allah yang kita tuju. Mau dapat pahala tidak terserah ya Allah. Yang penting saya posisi sholat saya perbaiki, waktu sholat saya jaga, ilmu sholat saya pelajari,
Adapun diterima dan tidaknya kita pasrah kepada Allah, itu baru begitu. Ini belajar tidak apa tidak sudah ngomong pasrah kepada Allah. Jangan. Ada ikhtiar dulu, ada upaya dulu, ada belajar dulu. Baru pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah permainkan salat. Jangan pernah pamrih dengan siapapun salat kita, ya. Mau di depan siapa, di belakang kita siapa, enggak perlu pamrih. Belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menganggap salat kita bisa memberi surga, Masya Allah, jangan, ya. Jangan. Salat yang kita lakukan 5 waktu ini jungkit Allah yang akhir zaman enggak ada khusyuknya, belum tentu mampu membayar nikmat, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan mata. Mungkin sekarang Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak merasakan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih bisa digerak-gerakkan. Mata kita masih bisa dikedip-kedipkan. Coba pas pagi-pagi bangun tidur, tangan kaku, mata kaku, ya, bibir agak mencong sedikit, nah, kata orang stroke ringan, Ustaz. Stroke ringan. Tangan kita nggak bisa digerakkan. Bingung kita pagi-pagi. Ngomong sama istri kita, "Nah, tolong datang ke dokter, begini." Datang kita spesialis saraf, ya. Datang lagi, Masya Allah segala macam, dokter yang macam-macam yang paham itu, ya. Nggak cukup dengan itu, dapat berita dari Pak Heri, ada tuh di Nusa obat alternatif pijit, datang berapa pijit sana. Habis biaya banyak, ya. Pertama tabungan habis, masih juga bencong bibir, angus muka sebelah karena kena senter terus disinar sama dokter kan. Stroke nggak hilang juga, tangan masih gini juga, cengkong juga misalnya kan. Akhirnya apa? Pertama BPKB motor, kedua BPKB mobil kalau ada, ketiga sertifikat rumah. Habis biaya kita, habis harta kita, hanya ingin mendapatkan kembalinya, bisa menggerakkan tangan kita dan mengedipkan mata kita. Baru terasa besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Rupanya nikmat menggerakkan tangan enggak ada hilang, enggak ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nilainya besarnya dari Masya Allah. Luar biasa ternyata. Karena apa? Nikmat itu sedikit diambil oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Mata kita peceng sebelah, enggak bisa gerak-gerak. Baru kita sadar itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sepele saja. Biasa. Sehingga apa? Ketika kita bangun tidur, tidak pernah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baca suratul Fatihah 1 kali, kita tiupkan ke tangan kita, kita usapkan ke badan kita, ke seluruh badan kita, tanda syukur kita, ya Allah, alhamdulillah, bangun tidur semua anggota tubuh saya masih berfungsi dengan sempurna. Jarang kita begitu, ya. Jarang kita begitu. Coba nanti diamalkan sebagai bentuk syukur kita, memfatihahi badan kita. Jadi jangan orang saja kita khususun ruh ini al-fatihah, badan kita sendiri, ruh kita dan jasad kita nggak pernah kita kirimi fatihah. Ini yang salah kaprah. Kirimi fatihah bangun tidur, duduk kita bersila, ya. Kalau mau pipis dulu nggak apa-apa, cebok dulu nggak apa-apa, kita baca suratul Fatihah, usapkan ke seluruh tubuh kita. Insyaallah, ya, kesehatan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ceramah loncat-loncat, ya, karena memang ya materinya materi ban serep. Ya, mungkin ada pertanyaan, ya, dipersilahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita yang lebih alim. Ya, silakan. 5 menit saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau meninggalkan sholat satu kali sholat, ganjarannya apa? Masya Allah, berat sekali, ya. Orang melaksanakan zina, Rasulullah pernah sampaikan, orang melaksanakan zina 1 kali, ya. Ini andaikan istighfarnya sepanjang perjalanan 80 tahun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan sholat ini lebih besar dosa daripada zina. Tapi jangan berputus asa, ya. Ketika kita azam dan niat kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah, yang urusannya dengan Allah itu gampang. Sebesar apapun dosa sholat kita, sebesar berat apapun sholat yang kita tinggalkan, tapi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya betul-betul taubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha.
asa rabbukum ay yukaffiru ankum. Ketika kita niat melaksanakan taubat nasuha, dosa-dosa kita yang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa aqul adam, kecuali dengan anak Adam. Ya, nengok sendal, wah sendal ini. Saya bawa sendal pulang dari rumah saja. Dari rumah. Nengok sendal, karena di Ustaz ceramah kan, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Dipraktekkan sama sendal. Ditinggalkan yang jelek, sendal yang tadi ambil yang baik. Nah, kan gitu. Itu hukum adam, jangan dianggap ringan. Ya, selagi Pak Hakim belum ikhlaskan sendalnya yang saya ambil, ya, dan saya belum meminta ridho daripada dia, walaupun dia sudah taubat nasuha, tetap dosanya masih. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ke masjid niatkan lillahi taala, sendal kita bilang ikhlas supaya tidak jadi dosa buat orang gitu. Ya. Supaya tidak jadi dosa buat orang. Kalau anda kan orang melakukan tidak sengaja dan lain sebagainya, malas balik itu sudah kita ikhlasi Allah. Ketika saya berangkat ke masjid, saya pakai sendal ini, setelah itu kalau hilang pun sudah ikhlasi Allah. Tidak saya anggap orang itu mencuri dan lain sebagainya. Nah itu. Ya? Jadi dosanya sholat itu masya Allah hanya Allah yang tahu. Cuma para ulama mengatakan bandingannya ketika zina satu kali, ya, itu ditaubat dengan istighfar 80 tahun belum tentu diterima, apalagi sholat illa taubatan nasuha, kecuali dengan taubat nasuha. Ya, makanya sering-seringlah kita bertaubat. Apa kata Allah? Ni'mal 'abd fa innahu awwab. Saya itu marah sebetulnya kalau kita hamba saya buat dosa itu marah kata Allah. Tapi saya itu sangat senang, ya, karena mereka itu saya kasih nafsu, wajar berbuat salah. Ni'mal 'abd fa innahu awwab. Tapi mereka ketika kembali bertaubat kepadaku, aku akan terima taubat mereka. Ya ini. Oleh karena jangan berhenti bertaubat. La kaba'il ma'al istighfar wala sawaa'il ma'al istighfar. Pada hakikatnya Pak Andi ya, tidak ada dosa besar yang kita amalkan. Kalau kita rajin beristighfar, astagfirullahaladzim, akan hilang dosa-dosa tersebut. Wala sawaa'il ma'al istighfar. Tapi jangan pernah menganggap dosa kecil itu kayak apa? Itu dosa kecil lah, gampang aja. Jangan. Dosa kecil kalau bertumpuk dan terus kita lakukan akan menjadi besar juga. Itu yang sudah diistighfari. Ya. Oleh karena ketika imam ya, selesai sholat kita istighfar. Hakikatnya ngajak Allah mohon ampun sama-sama itu cuma 3 kali, nggak 100 kali. 3 kali saja. Rasulullah yang tidak punya dosa, maksum sudah jaga surga oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Nah kita masya Allah hari-hari pas rambutannya nengok yang putih-putih, ya. Maksudnya plastik lah ya, dosa. Ya, nengok yang mulus-mulus, mangga dosa. Ini kadang-kadang ya nggak jelas kadang-kadang ya. Kita pun kadang-kadang nggak sadar beli rambutan, makan cicip, belum tentu ridho yang jualan rambutan kita timbang 1 kilo. Maunya kan sudah timbang, bang, saya makan 2 ikhlas ya. Begitu. Ini enggak. Coba dulu sama tinggal, baru beli. Nah itu salah. Nggak sadar kita kalau itu satu keharaman. Nggak tahu yang punya jualan rambutan, jualan jeruk segala macam, dongkol hatinya, awas. Ya, hati-hati wahai saudara Allah Subhanahu wa taala ketika masukkan sesuatu ke dalam perut kita. Karena yakinlah demi Allah tidak akan bisa khusyuk salat seseorang andai dia masukkan perkara haram di dalam jasadnya. Selalu gelisah, was-was, nggak bisa tenang, nggak bisa sakinah. Ya, nggak bisa sakinah, bisanya Maimunah, ya, Hasanah, ya, kadang-kadang nggak bisa tenang jiwanya. Beda ya antara gelisah terus-terusan membisikkan sesuatu hati kita dengan sakinah, dengan ketenangan jiwa. Walaupun banyak bisikan di hatinya, tetap bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak bisikan di hatinya. Ini. Jemaah ya, insyaallah mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak pernah meninggalkan salat dan berusaha tidak meninggalkan salat, dan kalau bisa salat berjamaah. Karena jangan sampai kita menjadi laki-laki yang solihah, ya. Jadilah laki-laki yang soleh. Jangan laki-laki yang solihah salatnya di rumah saja, ya. Itu laki-laki solihah yang salat di rumah saja. Gugur memang kewajibannya, tapi wallahu a'lam.
Tapi kalau berjamaah, insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Karena itu menjamin Rasulullah. Kenapa? Di antara misalnya 100 orang yang sholat, 1 orang saja khusyuk, belum khusyuk misalnya, atau akhirnya khusyuk, ya, insya Allah semua khusyuk. Itu enaknya. Kesalahan makmum ditanggung jawab imam, ya, kesalahan imam makmum enggak tanggung jawabnya, itu jadi masalah. Nah kan gitu. Makanya berusaha makmum untuk menyenangkan imam, kirim beras, daging ke rumah kan, biar kita masak di rumah maksudnya kan gitu. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin sebagai pentausiah pengganti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita pagi hari ini dianggap sebagai ibadah, dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.